Hai semuanya, Mas Bang Goris One Zone. Dan di tangan gue sekarang sudah ada smartphone terbarunya Realme, yaitu Realme GT is back. Ini adalah Realme GT6. Ini tuh adalah series Realme yang paling ditunggu-tunggu sama netizen ya. Bahkan ada yang nge-DM ke gue juga, Bang, Realme GT-nya kapan bang? Nah ini nih, udah ada nih ya. Jadi ini tuh hadir atau comeback nih ya sebagai flagship killer. Gokil kan? Nah langsung aja nih, mari kita bahas apa yang menarik dari HP ini, Realme GT6. Langsung aja, mari kita unboxing. Let's go! Oke, baik, ini adalah smartphone terbarunya dari Realme GT6 dan ini adalah boxnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan yang paling gue suka, teman-teman lihat ya, di sini ada tulisan AI-nya. Dan sekarang mari kita buka dulu supaya enggak mengkilap-mengkilap. Wih, boxnya juga cakep ya. GT6 tulisan AI-nya berarti udah bisa AI ya. Kemudian ini ada tulisan Realme GT-nya juga. Kemudian, nah ini adalah selling point-nya. Jadi yang pertama, HP ini tuh sudah menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 ya. Ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Yang pertama di Indonesia resmi, oke? Kemudian sensornya ini tuh sensor kameranya menggunakan Sony LYT 808 OIS kamera. Ini gue dibacanya LYT atau Laita gitu ya. Tapi intinya ini tuh adalah sensor terbarunya Sony yang bisa membuat fotonya ini tuh lebih bagus ya. Foto dan videonya lebih bagus. Dan ini nih, selling point utamanya juga udah ada brightness-nya ya. Maksimum brightness-nya itu di 6000 nits. Bayangin, smartphone flagship lain aja nggak ada yang sampai 6000 nits. Sementara Realme GT6 ini tuh 6000 nits. Kemudian untuk ngecasnya juga udah cepet banget, 120 watt dengan baterainya ini tuh yang udah gede 5500 mAh. Nah, varian yang gue punya ini tuh 256 GB dan warnanya ini tuh adalah perak cair. Oke, langsung aja mari kita cek ya, ada apa aja nih di paket pembeliannya atau di boxnya. Oke, sorry ini gue agak basah. Oke, langsung ada tulisan Make It Real. Kita buka. Oke, ada buku penggunaan, kartu garansi, kemudian ada juga SIM ejector, dan ini ada soft case-nya yang berwarna abu-abu ya. Ini bagus banget nih soft case-nya, enak banget ya. Terus ini adalah smartphone-nya. Wow, cakep. Bisa in display fingerprint. Nanti kita cek dulu ya smartphone-nya nanti dulu nih. Kemudian kita dapat kabel Type-C tentunya. Coba kita lihat nih, Type A to Type-C atau Type-C to Type-C. Oh, ternyata ini Type A to Type-C ya. Oke, Type A to Type-C. Kemudian di sini kita dapat 120 watt SuperVOOC untuk adaptornya ya. Ngecasnya dijamin cepat banget. Langsung aja nih, mari kita lihat ya untuk smartphone-nya. Mari kita buka. Dasar banget nih smartphone-nya, bagus banget nih, enak banget nih megangnya juga ya. Jeng jeng, wes, ini adalah Realme GT6. Sekarang mari kita buka dulu nih. Cakep banget teman-teman ya. Jadi Realme GT ini tuh hadir dengan nano mirror design dengan tekstur logam yang berkilau ya, sehingga terlihat elegan dan modern untuk smartphone flagship. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh cakep banget tuh, sampai mantu-mantu gitu, kelihatan juga ini kameranya ya. Dan ini tuh jujur pas gua pegang pertama kali aja, ini langsung berasa enak banget dipegang. Gripnya tuh, bagus banget. Dan desainnya ini, wow, mewah banget ya, mengkilap banget. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di bagian kanannya ini tuh ada tombol power, kemudian di sini ada volume rocker. Di bagian atasnya ini tuh ada, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini ada lubang mikrofon. Kemudian ini IR blaster ya, teman-teman ya. Ini IR blaster dan ini lubang speaker. Kemudian di bagian kirinya ini tuh polos, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya itu ada slot SIM, lubang mikrofon, port Type-C, dan lubang speaker. Sekarang mari kita lihat dulu untuk SIM-nya ya, slot SIM-nya. Oke, untuk slot SIM-nya ini tuh tidak tersedia micro SD ya, jadi hanya tersedia 2 nano SIM saja. Oke, sekarang mari kita lihat dulu untuk spesifikasinya ya. Jadi HP ini tuh adalah HP pertama di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 ya.
Ini tuh benar-benar pertama resmi di Indonesia, dan ini menurut gue ini udah sangat keren banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, kecepatannya kayak gimana bang? Ya ini tuh nggak beda jauh sama Snapdragon 8 dan Snapdragon 8 Plus ya, yang Gen 3-nya tentunya. Ini tuh nggak beda jauh banget karena ini tuh rasanya tuh emang bener-bener fleksibel banget, chipsetnya juga tentunya dengan fitur-fitur yang memang hampir sama lah gitu ya dengan chipset yang Snapdragon 8 Gen 3 ataupun Snapdragon 8 Plus Gen 3 gitu ya. Realme GT6 ini juga mempunyai kecerahan layar hingga 6000 nits. Jadi menjadikan HP ini tuh adalah layar smartphone yang paling terang. Jadi bayangin aja teman-teman ya, dengan punya kecerahan di 6000 nits ini, jadi kita bisa menggunakan HP ini tuh di kondisi apapun, baik di kondisi terik matahari sekalipun. Kita bisa melihat konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh sangat amat jelas. Jadi dimanapun dan kapanpun kalian bisa menggunakan HP ini tuh dengan sangat nyaman. Ini udah keren banget. Dan sekedar informasi ya, jadi kalau misalnya kalian punya layar yang secerah ini tuh bisa membuat pengalaman main game jadi lebih baik ya, karena grafisnya ini tuh lebih mulus dan warnanya juga jadi terlihat lebih nyata. Nah, sekali lagi gue ulangin ya, jadi HP ini tuh adalah AI flagship killer ya. Jadi Realme GT6 ini tuh menjadi smartphone flagship pertama yang membawa fitur AI dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, jadi kalau ada yang nanya, apa aja nih fitur AI-nya? Yang pertama, ini tuh ada yang namanya AI Smart Remover. Jadi kita bisa menghapus objek yang ada di foto. Kemudian ada juga nih AI Smart Loop, seperti ini ya teman-teman kalau misalnya mau lihat nih. Nah, gini AI Smart Loop. Bukan ya. Nah, gitu tuh. Jadi kita langsung bisa, tuh kan. Kita bisa langsung kirim ke Google Drive, WhatsApp, Gmail, ataupun Instagram. Ini padahal kontennya konten foto loh, ini konten foto. Tuh misalnya foto apa lagi ya? Misalnya foto mana? Ini nih misalnya ya. Nih kita tekan dulu kayak gini, tuh kan. Langsung keambil jadi berbentuk gambar gitu ya. Terus kita ke kiriin, langsung kita bisa kirim ke mana nih? Mau Instagram. Bahkan Instagram aja lucunya kayak gini nih. Tuh, bisa ada reel, story, feed, chat gitu kan. Gokil nggak sih? Keren ya. Keren banget tuh. Enak banget. Ini namanya AI Smart Loop. Kemudian ada juga nih AI Night Vision. Kalau ini adanya di kamera ya. Jadi kalian bisa motret di kondisi gelap sekalipun karena dia sudah punya AI Night Vision ya. Mau foto ataupun video. Jadi perekaman video ataupun mengambil foto jadi lebih mudah di kondisi kurang cahaya. Oke, kemudian bagaimana nih untuk kameranya? Jadi kamera HP ini tuh sudah menggunakan sensor terbarunya dari Sony ya, yaitu Sony LYT808, dan sudah dilengkapi dengan OIS, Optical Image Stabilization. Dan juga HP ini tuh sudah dilengkapi dengan lensa tele. Ini jujur gua suka banget nih ya. Jadi perlu diingat juga ya, kameranya ini tuh yang gue bilang tadi, ini tuh sudah ada fitur yang namanya AI Night Vision. Jadi untuk hasil foto dan video di malam hari ya, bakalan lebih baik karena sudah didukung dengan AI atau Artificial Intelligence. Kemudian nih untuk baterainya sendiri, HP ini tuh punya kapasitas baterai di 5500 mAh dengan pengisian daya 120 watt fast charging. Jadi selain baterainya ini tuh bakalan awet, HP ini juga ngecasnya tuh bakalan lebih cepat. Jadi baterainya awet tapi ngecasnya cepat. Wah, ini idaman banget ya. Nah, ada juga yang nanya nih ya, waktu di DM Instagram nih, Bang, ini kan layarnya ini tuh 6000 nits, berarti bakalan boros dong ke baterainya. Tunggu dulu teman-teman ya. Ingat, HP itu sudah menggunakan Snapdragon 8S Gen 3, yang mana ini tuh merupakan chipset yang sangat powerful tapi sangat irit daya gitu ya. Jadi bakalan hemat-hemat aja, nggak bakalan boros sama sekali ya. Jadi memang ini tuh perpaduan yang pas ya. Snapdragon 8S Gen 3-nya gitu ya. Dan dengan baterainya juga, kemudian RAM-nya juga, kemudian layarnya juga, ini tuh tetap perpaduan yang pas sehingga ya ini tuh bisa menjadi alasan kenapa HP ini tuh menjadi smartphone flagship killer kalau menurut gue ya. Karena belum ada nih layar 6000 nits di flagship lainnya. Baru HP ini doang. Oke?
Oke, itu aja sih ya yang bisa gua sampaikan ke kalian. Jujur gua nggak sabar banget pengen ngasih lihat ke kalian bagaimana skor Antutunya, bagaimana gaming testnya, bagaimana hasil kameranya. Cuman nanti aja deh ya, tanggal 20 nih ya, kita bakalan kasih lihat ke kalian lengkapnya ya mengenai pembahasan Realme GT6 ini. Nah, sebagai kesimpulan sementara, jujur gue sangat amat suka banget, gue sangat amat tertarik, mulai dari speknya, kemudian desainnya juga sangat amat menarik banget ya. Ini elegan banget, terlihat mewah banget. Terus chipsetnya juga ya, yang tadi ya, itu tuh udah menjadi chipset pertama, smartphone pertama yang menggunakan chipset Exynos Gen 3 di Indonesia ya, yang sebentar lagi bakalan rilis maksudnya gitu ya. Ini tuh sangat amat menarik banget. Nah, kalau misalnya gua nanya nih ke kalian, dengan spek yang seperti itu, kemudian layarnya juga 6000 nits gitu ya, kira-kira menurut kalian ini cocoknya tuh harganya berapa? Nih kayaknya kalau menurut gua sih 10-an kali ya, 10 juta atau 10 juta lebih kali ya, 10-11 kali ya. Langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar tebakan harganya untuk HP ini berapa ya, Realme GT6. 10, 11, ya 11 juta mungkin ya. Coba tulis kolom komentar berapa harganya. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.